Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidil habibin mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siddiq wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala al-akharu alladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim dhurriyyatahum. Al-ayah yang pertama, alhamdulillah saya mengucapkan syukur Allah Subhanahu wa taala karena Allah mempertemukan makhluk-makhluk seperti Tuhan yang masih makhluk langka di akhir zaman yang tetap konsisten untuk saling mendoakan sesama dan saling kumpul tetap terus meskipun sama-sama susah ya, meskipun sepi pasien, meskipun punya utang, tapi tetap kumpul dan muka-muka kumpul kita ini kelak di akhirat. Amin. Sebagaimana yang tadi kita bacakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqnahum bihim dzurriyyatahum. Orang beriman ketika dia beriman ke Allah Ta'ala dan anaknya ngikuti beriman kepada dia, akhlakna wattaba'nahum dzurriyyatahum alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka di akhirat akan ketemu anak-anaknya. Makanya disebutkan Nabi Nuh itu nggak ketemu Kan'an karena Kan'an tidak beriman. Disebutkan Allah Nabi Nuh ketika mengeluhkan anaknya tidak sholat karena anaknya kan kufur ke Allah Ta'ala, maka Nabi Nuh mengatakan, ya Allah bagaimana anakku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Nuh innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu. Walaupun secara DNA, kalau zaman sekarang ilmiah itu DNA itu anaknya, tapi bagi Allah bukan anaknya. Jadi itu menandakan bahwa pentingnya kita ini untuk terus istiqomah mendawamkan sujud ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita syukuri nikmat Allah ini biqaulina alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat burdah dengan harapan semoga rumah ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingat ini akhir bulan Rajab, dan insyaallah ibadah yang walaupun riya diterima adalah sholawat, sehingga mudah-mudahan benar-benar memberkahi rumah dan khususnya penghuni rumahnya dan semua kita yang ada di sini. Shallu ala nabiyina Muhammad sallallahu wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal jinnu tatifu wal anwaru sati'atu hadu ya dharu min ma'na wa min kalimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amu wa samu fa'ilanul basyairi lam tusma wa bariqatul dari lam tushami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min ba'di ma akhbarana wa makalinuhum bi anna dinahumul muwajjalam yakumi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim hatta ghada an tariqil wayimun azimi minasyayatini yafu isramun azimi maulaya
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه مغربا أبطال أبرهة أو أسكر بالحصى من راحتيه رمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبدا به بعد تسبيح بباطنه ما نبدا المسبح من أحشاء منتظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Muhammad telah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW, dapat rezeki, dapat minum telaga Kausar dari tangan mulia Rasulullah SAW. Dan sebelum kita intaqala ila rafiqil a'la, kita bertemu Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bertemu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi ya Allah ya rabbal alamin. Nggih, khususipun terutama tuan rumah yang menikah panjenengane Pak Sinten Pak Nanang. Ya, semoga penaringan sehat walafiat. Sedaya konco-konco, teman-teman semua di Sira atau tukang jampenya wong Jember yang meskipun agak sepi ya tetap bahagia, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, tetap istiqomah. Pertama saya mohon maaf nih Pak Nanang karena kula niki wau ceritanya mampir dari Palangkaraya Pontianak menuju Jember. Terus karena dulu saya kala ini nggak punya salah satu tokoh yang agak viral tapi nggak punya Facebook, nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, nggak punya TikTok. Beda sama Bang Irfan ya, semuanya punya tapi gak ada yang like. Terus saya telat data informasi, saya lihat di WA baru. Makanya saya mohon maaf pertama karena nggak ngerti kabar, dan yang kedua mohon maaf nggak bawa apa-apa pun kecuali rombongan-rombongan yang mohon maaf yang nggak jelas, jadi nggak jelas dari mana maksud saya. Yes, semoga Allah meridhoi kumpulan menika insyaallah. Sahabat-sahabat semua, mungkin kita lo izin, saya izin ngajak panjenengan semua untuk mendoakan Haji Nur Ahmadi. Kira-kira mau apa enggak kira-kira? Siapa apa enggak? Kita mendoakan karena kita akan menyusul. Syaratnya orang mukmin itu kan punya ciri yarju liqa rabbih, ingin bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mukmin tentu kita ini mesti rindu ke Allah gitu. Dan rindu ke Allah syaratnya tidak lain kecuali mati, entah karena sakit atau santet. Tapi yang paling banyak ini khawatirnya adalah mati karena nggak ada pasien gitu. Karena sebab itu kalau badhe tangles yang pengen masuk surga angkat tangan. Masuk surga angkat tangan. Pengen masuk surga angkat tangan ya. Sekarang. Makanya kita kesini di sisi lain tujuannya yang selain mendoakan juga tadabbur plus ya, karena mencari ibroh hikmah kafa bil mauti wa idun. Karena kadang-kadang kita itu diingatkan Allah, ya, diingatkan Allah dengan bangkrutnya
barang-barang, tetap nggak ingat Allah, tetap menjauh, dikasih santet juga masih menjauh, dikasih sepi pasien itu masalah menjauh, dikasih apa namanya temennya hilang satu-satu ya juga menjauh, dikasih ujian Allah malah menjauh. Dan kadang-kadang Allah datangkan mati untuk sebagai wa'idun, sebagai bentuk nasihat yang sangat kuat kepada kita. Sebab itu kita mengambil ibroh, selain kita nanti mendoakan, kita cari hikmah bahwa setiap kullu nafsin dha'iqatul maut, innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakan bahwasanya memati yang ketika kita ini lari daripada mati, sehingga kita kalau sakit diruqyah biar sembuh, tujuannya menghindarkan mati, toh akhirnya tetap mati. Yang sehat pengen kesleo, pengen dioperasi biar sembuh, kemudian yang tadinya pegel-pegel dibekam biar sembuh, tujuannya menghindarkan mati. Tapi ingat, fa innahu mulaqikum, mati itu tetap kamu akan ketemu gitu loh. Tambah menjauh, tambah tua, tambah cedek, tambah kesikat di CDW. Bisa jadi nggak harus tua dulu ya, kadang-kadang ya Abdus dulu kan, kemudian bisa saya jadi Pak, saya terakhir Abdus dulu. Tapi yang jelas mari kita ambil ibroh bahwasanya satu, tanda orang mukmin itu semakin tua semakin dekat dengan akhirat, cinta ke akhirat. Maka semakin cinta ke akhirat dia berharap bertemu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya disebutkan al-alimu, al-alimu, orang yang al-alimu saikhon wa ingkana hadasan. Orang alim itu kayak orang tua pemikiran, wa ingkana hadasan walaupun muda. Tetapi wal jahilu shaghiran wa ingkana hadasan. Orang yang bodoh itu terlihat seperti anak-anak walaupun dia usianya tua. Ya, orang alim dan tidak itu bedanya yaitu tadi, dia lebih mementingkan atau lebih mengingat akhirat daripada dunia. Sebab itu mari sama-sama isti'dad bil maut, kita persiapkan kematian kita yang enggak ada sejengkal, yang sangat dekat ini kita persiapkan dengan baik dan harus siap. Jangan ada kata nggak siap, karena bedanya orang nyungsep dan tidur itu cuma siap dan tidak siap. Ya, bedanya orang tersungkur dengan orang tidur itu siap dan tidak siap. Jadi itu kalau kita siap nyaman, posisi nyaman, tapi kalau kita nggak siap setiap saat maka kita akan tersungkur, gitu maksudnya. Yang kedua bahwasanya jangan sampai masalah sampean ini, masalah baik utang belum lunas, kalau pengen nikah lagi terus nggak perlu sama istri, kemudian dagangannya nggak laku terus ditagih, ini menjadikan kita melupakan sujud ke Allah. Karena kita diciptakan Allah layak itu hanya sujud, maka sekeren-kerennya orang itu ya orang yang tetap sujud. Maka nasihatkan kepada pasien kita, meskipun kamu sakit, justru ini ujian. Kalau kamu sembuh, kalau kamu dekat ke Allah, lulus. Tapi kalau kamu dengan mohon maaf kak pista, kanker payudara, dengan santet, kalau kamu nggak sholat, justru itu gak lulus, menjauh dari Allah malah gak lulus. Maka dari itu kita nasihatkan kepada diri kita untuk terus mendekatkan diri Allah, yaitu dengan cara sujud. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat bisa sujud. Bayangkan kita ini janggreknya laku, kemudian pasien tapi kita nggak sujud, nggak ada artinya. Allah takul ladina kafaru billahi ta'amaluhum ma'ahum jahannam. Jadi jangan melihat orang-orang di luar sana yang hidup mewah tapi nggak sujud. Jadi kita ini niatnya untuk istri atau niat nikah ya menguruskan sujud kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan niat kok niat mandi junub, bukan, tapi niat supaya kita punya penerus sujud kepada Allah Subhanahu. Maka harapan saya ke depan juga, karena beliau Pak Haji Nur Ahmadi ini juga pejuang kita, maka wattaba'athum dzurriyyatahum,
biimanin, karena beliau itu orang mukmin, maka dzurriyyahnya harus ngikuti beliau. Maka maksudnya yang baik-baik itu diikuti. Salah satu yang baik itu berobat dengan Al-Quran. Nanti saya mengajak kalau mau, nanti kita ajak untuk berobat dengan Al-Quran. Minimal hafal An-Nas itu. Sama hafal. Nah, mungkin kalau ajak buat menawa pulau, ya, buat ijazai, supados sama-sama kita apa namanya ngobati gaya Quran. Tidak lain tujuannya ben oleh syafaat Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Terus selanjutnya kita doakan kepada beliau Haji Ahmadi, mudah-mudahan Allah yaghfiru lahu warhamhu waj'al jannatahu waj'al quburahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahu hufratan min hufarin al-hadin. Al-Fatihah.